Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 22 Februari 2021. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan pertolongan Allah sendiri. Tuhan, saat ini sebelum kami melanjutkan segala tugas tanggung jawab kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah dasar untuk kami berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-11, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dan yang kedua dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai 48. Firman Tuhan bagi kita. Hana berkata, Tuhan yang Maha Kuasa, perhatikanlah hamba-Mu ini. Lihatlah sengsara hamba, ingatlah kepada hamba, dan jangan lupakan hamba. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukan dalam hidup setiap hari. Saya memberikan tema Tuhan mengingat kesengsaraanmu. Bapak Ibu sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, seseorang yang dikatakan sengsara adalah seseorang yang sedang menghadapi kesulitan dan kesusahan dalam hidupnya. Ia mengalami penderitaan dan mengalami kesukaran yang hebat dalam hidupnya, itulah kesengsaraan. Sehingga ketika mendengar kata sengsara, maka kita telah bisa membayangkan bagaimana berat dan pedihnya seseorang yang mengalami kesengsaraan. Dalam teks firman Tuhan pada hari ini, kita bisa menyaksikan bagaimana Hana mengalami kesengsaraan dalam pernikahannya, dalam pergumulan dan pergulatan imannya kepada Tuhan. Ia merasakan kesedihan yang hebat oleh karena ia adalah seorang yang mandul, yang tidak bisa melahirkan anak. Ia sering mengalami kekerasan dari Penina, ia diejek dan ia merasa terhina karena apa yang dilakukan oleh Penina. Penina sering membuat hati Hana menjadi kacau dan gusar. Hal ini menjadi kesengsaraan yang luar biasa bagi Hana. Namun kesengsaraan yang dialaminya tidak membuat lalu ia melupakan Tuhan. Tetapi justru dalam kesengsaraannya ia mengingat Tuhan. Ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan. Dan seruan yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh oleh Hana dalam ketekunannya kepada Tuhan, akhirnya ia menerima jawaban. Hana mengandung dan melahirkan seorang anak. Dalam kerendahan dan kesengsaraannya, Hana diperhatikan dan dipulihkan oleh Allah. Pasti Hana merasakan sukacita yang besar ketika Allah memperhatikan kehidupannya. Ketika Allah memperhatikan kerendahannya, kesengsaraannya digantikan dengan kebahagiaan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya Hana, tetapi Maria juga dalam bagian ini sempat mengalami pergolakan batin yang hebat ketika ia tahu bahwa ia akan mengandung, padahal ia belum bersuami. Ia akan mengetahui secara jelas bahwa seseorang yang mengandung tanpa bersuami maka akan menderita sengsara. Ia akan mengalami satu pergolakan karena hukuman. Orang yang mengandung di luar pernikahan
bisa adalah hukuman mati, bahkan juga ini menjadi aib dalam kehidupannya. Namun demikian kesengsaraan yang dialami oleh Maria adalah bagi karya penyelamatan Allah yang besar bagi umat manusia. Sehingga ketika Maria menyadari bahwa Tuhan memakainya untuk menjadi alat dalam menyatakan kebesaran dan kemuliaan Allah dan dalam menyatakan kasih-Nya kepada manusia, maka Maria tidak lagi ia terpuruk, tetapi ia bangkit, ia percaya Tuhan akan menolong dan memampukan ia untuk melewati masa-masa di mana ia menghadapi berbagai perjuangan dalam kehidupan, dalam kesengsaraannya. Tuhan tidak membiarkan Maria, melainkan Tuhan memakai Maria untuk menyatakan kemuliaan Allah. Karena itu ia mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Bahkan ia meyakini bahwa keturunan, semua keturunan akan menyebutnya berbahagia. Maria tahu sekalipun berat, tetapi Tuhan ada bersama dengan dia. Melalui kesaksian hidup beriman Hana dan Maria, kita diteguhkan kembali bahwa Allah dalam segala kesengsaraan yang kita alami tidak pernah meninggalkan kita. Ketika hati kita terasa kacau balau, pedih dan sakit, bahkan ketika kita merasa begitu direndahkan, janganlah menjadi putus asa, jangan pula menyalahkan Tuhan. Sebaliknya datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Curahkanlah isi hati kepada Tuhan. Ia akan melihat dan memperhatikan setiap tetesan air mata kita. Tuhan memperhatikan kesengsaraan kita. Ia peduli. Ia pasti menolong kita pada waktunya. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kehidupan kita. Tuhan Yesus telah menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Sekarang mari kita hidup dalam penyerahan diri penuh karena pertolongan Tuhan. Ingat, Tuhan lebih dahulu telah menderita bagi kita. Tuhan pasti memperhatikan kesengsaraan kita dan Tuhan bertindak menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, ketika kami menghadapi kesengsaraan, ketika kami menghadapi begitu banyak pergumulan, seringkali kami merasa lemah Tuhan. Namun melalui kesaksian iman Hana dan Maria, kami dikuatkan dan diteguhkan bahwa Tuhan memperhatikan kesengsaraan kami, segala pergumulan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Tolonglah kami Bapa, pulihkanlah hidup kami, dan mampukan kami untuk berjalan tegak, meraih janji Tuhan dalam hidup kami. Secara khusus untuk sepanjang hari ini, kami mohon perlindungan, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Allah ada menyertai dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat memasuki hari ini dalam memasuki masa-masa minggu sengsara. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Shalom.